Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menyaksikan presentasi kami dari kelompok 2, di mana kami akan membahas tentang interaksi antar molekul. Dan kelompok 2 ini memiliki beberapa anggota, yaitu Zulfitri Andriawati, Erna Siti Solihah, Muhammad Hikam, Muhammad Harun Jamil, dan Siti Ayuni Azahra. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi kali ini, di mana saya akan membahas beberapa hal terlebih dahulu. Dan ini adalah beberapa content of this template atau konten di template ini, di PowerPoint ini. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah serta tujuan, dan bab 2 interaksi antar dipol, serta nanti interaksi repulsif dan total, dan yang lainnya akan dibahas oleh teman-teman setelah saya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada beberapa pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang ini interaksi antar molekul adalah suatu gaya atau aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan menarik atau tarikan antar molekulnya dengan berbagai tingkatan kekuatan. Nah, pada suhu tertentu, kekuatan dari tarik-menarik atau tarikan antar molekul ini menentukan wujud zat, yaitu bisa gas cair, bisa bentuk gas, cair atau padat. Adapun kekuatan dari gaya antar molekul ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan interaksi antar dipol. Lalu yang kedua, bagaimana interaksi repulsif dan total yang terjadi, serta yang terakhir yaitu bagaimana dampak terhadap obat yang dikonsumsi itu, atau ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami dari interaksi antar dipol, lalu untuk mengetahui interaksi repulsif dan total yang terjadi, dan serta untuk mengetahui dampak terhadap obat. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang akan saya bahas, diantaranya tentang definisi serta interaksi antar dipol dan energi potensial dari interaksi itu sendiri. Nah, yang pertama, interaksi van der Waals atau interaksi antar molekul adalah interaksi tarik-menarik antar molekul kulit tertutup yang bergabung atau yang bergantung pada jarak antar molekul sebagai 1/R. Nah, selain itu juga ada yang mencegah keruntuhan dari total materi menjadi densitas inti, di mana interaksi yang mencegah keruntuhan total materi menjadi densitas inti itu adalah interaksi tolak-menolak muncul dari tolakan kolom, dan secara tidak langsung itu dari prinsip tumpang tindih. Nah, selanjutnya yaitu ada interaksi antar dipol, di mana interaksi antar dipol ini sebagian besar pembahasannya itu dalam bagian ini didasarkan pada energi potensial kolom dari interaksi antar dua muatan. Nah, bisa dilihat teman-teman di situ ada persamaan, di mana kita dapat dengan mudah menyesuaikan ekspresi ini untuk menemukan energi dari potensial dari muatan titik dan dipol untuk memperluasnya ke interaksi antar dua dipol, di mana rumusnya itu adalah V sama dengan Q1 dikali Q2 per 4 Pi E0 dikali R, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada energi potensial interaksi, di mana energi potensial interaksi ini terjadi antar dipol titik V1 sama dengan Q1. Nah, atau muatan titik Q2 dalam susunan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Bisa lihat di situ. Nah, dengan P dalam meter kolom dan Q2 dalam kolom serta R dalam meter dan V diperoleh dalam joule. Nah, dipol titik adalah dipol di mana pemisahan antara muatan itu jauh lebih kecil daripada jarak di mana dipol diamati. Nah, aku di situ lebih kecil daripada R. Nah, energi potensial ini naik menuju 0, sehingga nilai pada pemisahan tak terhingga antar muatan dan dipol. Nah, lebih cepat seperti 1/R2.
Nah, daripada antar dua muatan dari titik ini yang bervariasi di 1/r, karena dari sudut pandang muatan titik muatan, mohon maaf, dari sudut pandang muatan titik, muatan-muatan parsial dipol ini tampak menyatu dan hilang seiring dengan jarak R meningkat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat gambar yang ada di atas, gambar nomor 3, itu ada dua kontribusi terhadap medan yang semakin berkurang dari dipol listrik dengan jarak. Nah, di sini dilihat dari samping ya teman-teman. Potensi muatannya berkurang ditunjukkan di sini dengan intensitas memudar. Nah, dan kedua muatan ini tampak bergabung sehingga efek gabungannya mendekati nol lebih cepat daripada efek jarak saja. Nah, selanjutnya juga di bawah ada beberapa gambar, teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk gambar yang keempat ini adalah gambar susunan muatan khas yang sesuai dengan multikutub listrik, di mana medan yang timbul dari distribusi muatan itu berhingga yang berubah-ubah gitu dapat dinyatakan sebagai superposisi medan yang timbul dari superposisi multikutub. Nah, muatan yang tidak memiliki momen monopol atau tidak ada muatan bersih, dia berbentuk segi 4 atau N sama dengan 3, di mana terdiri dari susunan muatan titik yang tidak memiliki muatan neto maupun momen dipol. Seperti contohnya untuk CO2 itu molekulnya 3. Nah, segi 8 itu N sama dengan 4, di mana itu terdiri dari susunan muatan titik yang berjumlah 0 dan tidak memiliki momen dipol maupun momen kuadrupol. Nah, seperti salah satu contohnya yaitu untuk CH4, di mana dia memiliki jumlah molekulnya 12. Nah, selanjutnya fitur yang perlu diingat adalah bahwa energi interaksi ini turun lebih cepat semakin tinggi urutan multikutubnya untuk interaksi N tiang dengan M kutub. Nah, di mana energi potensial ini bervariasi dengan jarak seperti rumus yang tertera, yaitu V itu dianggap sama atau dibulatkan menjadi 1/R pangkat N tambah M min 1. Nah, alasan dari penurunan yang lebih curam dengan jaraknya adalah sama seperti sebelumnya, di mana susunan muatan ini tampak menyatu menjadi netral lebih cepat dengan jarak. Semakin tinggi jumlah muatan individu yang berkontribusi pada multikutubnya, maka perhatikan bahwa molekul tertentu mungkin memiliki distribusi muatan yang sesuai dengan superposisi. Nah, ada juga beberapa multipol yang berbeda. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas medan listrik. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai medan listrik. Medan listrik dipol adalah jumlah dari medan yang berlawanan dari muatan positif dan juga negatif yang masing-masing nilainya sebanding dengan nilai 1/R², di mana R adalah jarak dari kekuatan medan listrik. Medan yang dihasilkan oleh dipol adalah jumlah medan yang dihasilkan oleh setiap muatan parsial, di mana persamaan yang digunakan untuk menurunkan energi potensial adalah E sama dengan mu dibagi 4pi E0 R pangkat 3, di mana persamaan itu digunakan untuk menurunkan bentuk energi potensial yang dapat digunakan untuk menetapkan ketergantungan jarak dari kekuatan medan listrik yang dihasilkan oleh suatu dipol, di mana persamaan itu dibutuhkan ketika kita akan menghitung momen dipol yang diinduksi dalam satu molekul oleh molekul lain, di mana dipol terinduksi sendiri mengacu pada momen yang dibuat dalam senyawa nonpolar karena pengaruh ion terdekat. Di sini, ion dan senyawa nonpolar sendiri akan membentuk interaksi yang disebut dengan interaksi dipol yang diinduksi oleh ion, di mana muatan ion menginduksi penciptaan dari suatu dipol. Untuk yang selanjutnya adalah interaksi dipol-dipol. Interaksi dipol-dipol merupakan interaksi antara sesama molekul polar yang terjadi antara ekor dan kepala dari molekul itu sendiri.
Jadi pada interaksi dipol-dipol ini hanya terjadi pada sesama molekul polar, berarti tidak terjadi pada senyawa molekul nonpolar. Di mana ketika dua dipol sejajar, energi potensialnya dapat dicari dengan persamaan V sama dengan mu1 dikali mu2 kali F theta dibagi 2 VE0 L kuadrat, di mana F theta sama dengan 1 min 3 cos kuadrat theta. Persamaan tersebut berlaku untuk molekul polar dalam orientasi tetap, paralel, dan juga dalam bentuk padatan. Tetapi dalam bentuk cairan molekul yang berputar bebas, interaksi antara dipol rata-ratanya menjadi 0, karena F theta akan berubah tanda saat orientasi berubah, sehingga nanti nilai rata-ratanya adalah 0. Kemudian untuk energi interaksi dua bebas dipol berputar adalah 0, karena energi potensial timbal baliknya bergantung pada orientasi relatifnya, di mana molekul-molekul polar kenyataannya tidak berotasi sepenuhnya secara bebas, di mana terdapat persamaan yang menunjukkan bahwa energi potensial rata-rata dari dua molekul berputar yang dipisahkan oleh jarak R adalah Pi sama dengan C dibagi R pangkat 6, atau C sama dengan 2 mu 1 kuadrat dikali mu 2 kuadrat dibagi 3/4 pi E0 kuadrat dikali KT. Nah, baik, selanjutnya adalah interaksi dipol, induksi dipol. Nah, daya tarik dipol yang diinduksi dipol adalah daya tarik lemah yang terjadi ketika molekul polar menginduksi dipol dalam atom atau molekul nonpolar dengan mengganggu susunan elektron dalam spesies nonpolar. Nah, mengacu pada gaya yang ada antara molekul polar yang memiliki dipol permanen dan molekul yang tidak memiliki dipol permanen. Nah, dipol permanen dari molekul polar menginduksi dipol pada molekul netral secara elektrik dengan menciptakan deformasi pada awal elektronnya. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, molekul dipol yang diinduksi ini tergantung pada momen dipol dari dipol permanen serta polaritas dari molekul yang netral secara elektris. Nah, energi interaksi gaya ini berbanding terbalik dengan pangkat 6 jarak antara dua molekul. Nah, semakin tinggi kemampuan polaritas, semakin tinggi kekuatan daya tariknya. Nah, selanjutnya molekul polar dengan momen dipol mu1 dapat menginduksi dipol mu bintang 2 dalam molekul terpolarisasi tetangga. Nah, dipol induksi berinteraksi dengan dipol permanen molekul pertama dan keduanya tertarik bersama. Energi interaksi rata-rata ketika pemisahan molekul adalah R. Dapat dilihat dari rumus di bawah, di mana alfa aksen 2 adalah volume polarisasi molekul 2 dan mu1 adalah momen dipol permanen molekul 1. Nah, energi interaksi dipol induksi dipol tidak tergantung pada suhu karena gerakan termal tidak berpengaruh pada proses rata-rata. Nah, selain itu, seperti interaksi dipol-dipol, energi potensial bergantung pada 1/R pangkat 6. Nah, di rumus yang V sama dengan min C per R pangkat 6 itu. Nah, ketergantungan ini berasal dari 1/3 1/R pangkat 3 itu ketergantungan medan, dan 1/R pangkat 3 adalah ketergantungan energi potensial interaksi antara dipol permanen dan induksi. Nah, di situ ada 1/R pangkat 3 dikuadratkan ya, jadi 1/R pangkat 6. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah, yang A ini adalah sebuah molekul polar, itu yang panah ungu, dapat menginduksi dipol yang berwarna putih itu dalam molekul nonpolar. Nah, yang B ini adalah orientasi yang terakhir mengikuti yang pertama sehingga interaksi tidak rata-rata menjadi 0. Nah, selanjutnya interaksi dipol terinduksi dan dipol terinduksi. Molekul nonpolar termasuk atom kulit tertutup seperti Ar saling tarik-menarik meskipun keduanya tidak memiliki momen dipol permanen. Nah, bukti yang melimpah untuk adanya interaksi di antara mereka adalah
pembentukan fase terkondensasi zat nonpolar seperti kondensasi hidrogen argon menjadi cairan pada suhu rendah, dan fakta bahwa benzena adalah cairan pada suhu normal. Nah, interaksi antara molekul nonpolar muncul dari dipol transien yang dimiliki semua molekul sebagai akibat dari fluktuasi posisi elektron sesaat. Nah, untuk mengetahui asal mula interaksi, anggaplah elektron dalam satu molekul berkedip ke dalam susunan yang memberikan molekul momen dipol sesaat, yaitu mu bintang 1. Nah, dipol ini menghasilkan medan listrik yang mempolarisasi molekul lain dan menginduksi dalam molekul itu momen dipol sesaat mu bintang 2. Nah, kedua dipol saling tarik-menarik dan energi potensial pasangan diturunkan. Nah, meskipun molekul pertama akan terus mengubah ukuran arah dipol sesaat, distribusi elektron dari molekul kedua akan mengikuti, yaitu dua dipol berkorelasi dalam arah. Dapat diperhatikan pada gambar yang A itu adalah dalam interaksi dispersi dipol sesaat pada satu molekul menginduksi dipol pada molekul lain, dan kedua dipol kemudian berinteraksi untuk menurunkan energi. Dan yang B itu dua dipol sesaat berkorelasi dan meskipun mereka terjadi dalam orientasi yang berbeda pada saat yang berbeda, nah interaksi tidak rata-rata menjadi 0. Nah, kekuatan interaksi juga bergantung pada polaritas molekul kedua, karena polaritas itu menentukan seberapa mudah suatu dipol dapat diinduksi oleh molekul lain. Nah, perhitungan sebenarnya dari interaksi dispersi cukup terlibat, tetapi perkiraan yang masuk akal untuk energi interaksi diberikan oleh rumus London sebagai berikut. Nah, hampir sama dengan yang tadi, di mana alfa aksen 1 dan alfa aksen 2 adalah energi ionisasi dari dua molekul. Nah, energi interaksi ini juga sebanding dengan pangkat 6 kebalikan dari pemisahan molekul. Nah, pangkat 6 dari yang C per R, pangkat 6 ini yang mengidentifikasi sebagai kontribusi ketiga pada interaksi van der Waals. Nah, interaksi dispersi umumnya mendominasi semua interaksi antar molekul selain ikatan hidrogen. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada satu molekul dengan atom nitrogen, oksigen, atau fluor pada molekul yang lain. Atau biasa unsur-unsur yang berikatan hidrogen ini yaitu unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Kemudian pada ikatan hidrogen juga terjadi gaya tarik dipol yang kuat, yaitu ikatan hidrogen ini memiliki gaya tarik yang lebih kuat daripada ikatan dipol atau ikatan antar molekul yang lain. Nah, hal ini dikarenakan atom hidrogen tidak memiliki elektron inti yang dapat melindungi inti atom, dan ukurannya kecil sehingga dapat mudah didekati oleh molekul-molekul yang lain. Kemudian, daya tarik antar molekul yang terjadi memiliki kekuatan 5 hingga 10% dari ikatan kovalen, atau ikatan hidrogen ini memiliki gaya tarik antar molekul yang lebih kecil daripada ikatan ion, ikatan kovalen, maupun ikatan logam. Nah, contoh ikatan hidrogen ini salah satunya ada HF, H2O, CH3OH, dan C2H2OH. Di situ terdapat gambar, ada H2O yang berikatan dengan H2O juga. Nah, di situ terdapat petunjuk, ada yang disebut dengan ikatan kovalen dan ada juga yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, titik-titik yang terputus ini disebut dengan ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara unsur O yang telah berikatan dengan hidrogen
dan juga hidrogen berikatan lagi dengan hidrogen yang berikatan dengan unsur O juga. Nah, kemudian ikatan hidrogen ini tidak hanya dapat terjadi pada molekul yang sama, tapi dapat juga terjadi pada molekul yang berbeda. Contohnya seperti ketika asam format dicampur dengan air. Di sini terdapat gambar. Nah, di sini ada unsur H2O, di sini ada unsur asam format. Pada senyawa pada molekul O ini dia berikatan dengan H2O, yaitu berikatan dengan atom hidrogennya. Sama yang sebelah sini juga. Nah, rata-rata senyawa yang membentuk ikatan hidrogen merupakan senyawa polar. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pada ikatan hidrogen memiliki keelektronegativan yang sangat besar, seperti yang terjadi pada ikatan hidrogen antara metanol dan juga alkohol. Kemudian, kekuatan tarikan pada ikatan hidrogen ini dapat mempengaruhi titik didih suatu senyawa, di mana semakin kuat ikatan hidrogen yang terjadi, maka akan semakin tinggi titik didih pada senyawa tersebut. Nah, di sini ada suatu grafik. Contohnya ada H2S, H2SE, H2TE, yaitu yang terdapat pada golongan 6A. Kemudian apabila dibandingkan dengan H2O, di sini H2O memiliki titik didih yang sangat tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur pada golongan 6A lainnya. Nah, hal ini terjadi karena H2O merupakan ikatan hidrogen. Memiliki ikatan hidrogen. Nah, kemudian ada interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik ini sebagian besarnya merupakan efek entropik yang berasal dari terganggunya ikatan hidrogen yang sangat dinamis antara molekul cair oleh zat terlarut nonpolar yang membentuk struktur flat-red di sekitar molekul nonpolar. Nah, interaksi hidrofobik ini merupakan, atau secara ringkasnya, yaitu di mana ada larutan nonpolar ingin berikatan dengan larutan polar, sehingga di situ hanya terjadi sedikit interaksi. Nah, interaksi ini merupakan interaksi hidrofobik. Pada sudut pandang termodinamika, transfer zat terlarut hidrokarbon nonpolar dari pelarut nonpolar ke pelarut polar menunjukkan proses endotermik, yaitu delta G lebih besar daripada 0. Kemudian terjadi adanya peningkatan polaritas pelarut sehingga merupakan reaksi eksotermik, yaitu delta H kurang daripada 0. Nah, hal tersebut merupakan penurunan besar dalam entropi sistem. Delta S kurang daripada 0, sehingga menunjukkan energi bebas Gibbs yang positif. Seperti pada proses CH4 dalam CCl4 menjadi CH4 aqueous. Memiliki delta transfer G, yaitu positif 12 kJ per mol. Kemudian delta H memiliki 10 kJ per mol, dan delta S sama dengan 75 Joule per K mol pada suhu 268 Kelvin. Zat yang dikarakteristik transfer energi Gibbs positif dari pelarut nonpolar ke polar disebut hidrofobik. Nah, peningkatan entropi tersebut yang dihasilkan dari tuntutan struktural yang lebih sedikit pada pelarut yang ditempatkan oleh pengelompokan molekul nonpolar merupakan asal dari interaksi hidrofobik yang lebih cenderung dapat menstabilkan pengelompokan gugus hidrofobik dalam misel dan juga biopolimer. Interaksi hidrofobik adalah contoh dari proses ordering yang stabil cenderung ke arah ketidakteraturan pelarut yang lebih besar. Kemudian ada interaksi atraktif total. Energi interaksi tarik-menarik total antara molekul-molekul yang hanya berputar adalah jumlah dari 3 kontribusi van der Waals. Hanya interaksi dispersi yang berkontribusi jika kedua molekul nonpolar. Dalam fase fluida,
Ketiga, kontribusi terhadap energi potensial ini sangat bervariasi sebagai kebalikan pangkat 6 pemisahan molekul. Jadi, dapat dituliskan pada rumus yang tertera, yaitu di sini ada Pi sama dengan min C6 per R6, di mana C6 ini merupakan koefisien yang bergantung pada identitas molekul. Nah, tetapi persamaan ini hanya memiliki validitas yang terbatas. Nah, Boltzmann tidak relevan ketika molekul terjebak dalam orientasi tetap. Jenis pembatasan yang berbeda adalah bahwa persamaan di atas berhubungan dengan interaksi pasangan molekul. Tidak ada alasan untuk menganggap bahwa energi interaksi 3 atau lebih molekul merupakan jumlah energi interaksi berpasangan saja. Energi dispersi total dari 3 atom kulit tertutup, misalnya pada rumus Axelrod-Taylor, di sini tuliskan sama seperti rumus sebelumnya, kan, tetapi di sini buat tidak hanya secara berpasangan, tapi ada memiliki lebih dari interaksi 3. Nah, di sini ada Pi sama dengan min C6 per R6AB, kemudian dikurangi C6 per R6BC, dikurangi C6 per R6CA, ditambah C6 RAB, dikali RBC, dikali RCA pangkat 3. Di mana C sama dengan alfa 3 cos A dikali cos B, sudut cos B dikali cos C ditambah 1. Nah, di sini tambah 1. Perhitungannya alfa kira-kira sama dengan 3/4 alfa C6. Sudut O adalah sudut dalam segitiga yang dibentuk oleh 3 atom. Nah, bisa dilihat gambar ini. Nah, ini sudut O di sini. Istilah dalam C yang mewakili non-aditivitas dari interaksi berpasangan adalah negatif untuk pengaturan linear dari atom sehingga susunannya stabil, dan juga positif untuk kubus segitiga sama sisi. Sehingga ditemukan bahwa suku 3 benda menyumbang sekitar 10% dari total energi interaksi argon cair. Sekian dari saya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai interaksi repulsif dan interaksi total. Nah, di mana pada gaya atau interaksi antar molekul juga terjadi interaksi repulsif dan total. Di sini ketika molekul diperas secara bersama-sama terjadi tolakan nuklir dan elektronik serta energi kinetik elektronik yang dapat meningkatkan gaya tarik-menarik mendominasi. Kemudian tolakan juga dapat meningkat tajam dengan penurunan pemisahan dengan cara hanya dapat disimpulkan dengan perhitungan struktur molekul yang sangat ekstensif dan juga rumit. Pada interaksi repulsif dan total ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu terjadi penolakan dan juga gaya tarik-menarik. Di sini ada grafik yang disediakan di mana pada garis berwarna merah muda menunjukkan gaya tolak menolak dan garis berwarna biru menunjukkan gaya tarik menarik. Nah, ini merupakan kurva atau grafik yang umum dari potensial antar molekul, di mana di sini pada jarak jauh terlihat bahwa interaksi gaya tarik menarik lebih mendominasi, yaitu berwarna biru. Namun sebenarnya pada jarak dekat justru gaya tolak menolak ini lebih mendominasi. Nah, dalam banyak kasus kemajuan dapat dicapai dengan menggunakan representasi dari energi potensial yang disederhanakan. Nah, di mana di sini detailnya dapat diabaikan dan fitur umum dinyatakan dengan beberapa parameter yang dapat disesuaikan. Dalam representasi energi potensial ini dapat menggunakan beberapa pendekatan atau potensi, yang mana di sini ada pendekatan atau potensi yang digunakan. Yang pertama ada potensi Hertzsprung.
Potensi Hertzsprung ini merupakan potensi yang mengasumsikan bahwa energi potensial akan naik tiba-tiba hingga tak terhingga segera setelah partikel-partikel datang dalam pemisahan. Nah, untuk persamaan potensi Hertzsprung ini dapat kita lihat pada slide di mana V sama dengan tak terhingga untuk R lebih kecil sama dengan D, dan V sama dengan 0 untuk R lebih besar daripada D. Kemudian yang kedua ada potensial Mi, yang mana di sini merupakan potensial yang sederhana dan juga sangat berguna untuk menilai sejumlah sifat. Nah, untuk potensial ini persamaannya yaitu V sama dengan Cn per Rn dikurangi Cm per Rm. Di sini ada dua suku, yaitu suku N dan juga suku M. Suku N ini merupakan atau menunjukkan gaya tolak menolak, dan juga suku M menunjukkan gaya tarik menarik. Yang ketiga ada potensi Lennard-Jones. Nah, potensi ini dapat digunakan untuk menghitung koefisien gas, virial gas, dan melalui berbagai sifat gas nyata seperti koefisien pada Joule-Thomson. Pada potensi ini juga digunakan untuk memodelkan struktur cairan kental. Nah, dengan munculnya mikroskop kekuatan atom atau AFM, di mana gaya antara probe berukuran molekul dan permukaan dipantau, dapat kita lihat pada gambar 19.1 pada grafik. Nah, di sini telah menjadi mungkin untuk mengukur secara langsung gaya-gaya yang bekerja di antara molekul-molekul. Di sini ada grafik yang menunjukkan potensi Lennard-Jones dan hubungan parameter dengan fitur kurva. Di mana di sini ada garis berwarna biru dan berwarna merah muda yang merupakan gambaran dari dua kontribusi 1 per R dan 1 per R pangkat 12. Nah, untuk persamaan pada Joule-Thomson pada potensial Lennard-Jones ini dapat kita tulis dengan F sama dengan dV per dr. Nah, di mana di sini nilai F merupakan kemiringan negatif potensial. Kemudian pembahasan selanjutnya dampak terhadap obat. Nah, interaksi antar molekul tentunya akan berpengaruh pada obat yang dihasilkan. Di mana di sini untuk merancang terapi yang efisien, kita perlu mengetahui bagaimana karakterisasi dan juga mengoptimalkan interaksi dari molekul tadi agar mendapatkan senyawa obat atau senyawa target yang diinginkan. Di mana di sini molekul kecil atau protein dapat mengikat situs reseptor spesifik dari molekul target, di mana seperti halnya protein yang lebih besar ataupun asam nukleat yang dapat menghambat perkembangan dari suatu penyakit. Nah, interaksi molekul ini juga bertanggung jawab untuk perakitan banyak struktur biologis. Contohnya ada ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik yang bertanggung jawab atas struktur 3 dimensi biopolimer seperti halnya protein, asam nukleat, dan membran sel. Dalam interaksi ini ada istilah host dan Gus, di mana contoh biologi dari kompleks host-Gus ini termasuk juga pada kompleks enzim substrat, kompleks antigen antibodi, dan kompleks obat reseptor. Jadi antara enzim substrat ini merupakan adanya host dan juga Gus. Begitupun dengan antigen antibodi dan juga obat dan reseptor. Nah, secara umum benar bahwa banyak kontak antar molekul spesifik yang harus dibuat dalam kompleks biologis dan sebagai akibatnya hanya mengikat host yang secara kimiawi. Nah, sebagai contoh, banyak situs aktif enzim yang memiliki kantong hidrofobik yang mengikat kelompok nonpolar dari substrat. Selain adanya interaksi dispersi, kemudian adanya interaksi tolak-menolak dan hidrofobik, ada juga interaksi V yang juga dimungkinkan, di mana planar V ini merupakan sistem makrosiklus aromatik yang terletak satu di antara yang lain dalam orientasi yang hampir paralel. Nah, di sini ada disediakan gambar yang merupakan gambaran dari interaksi yang bertanggung jawab atas penumpukan pasangan basa ikatan hidrogen dalam DNA. Dalam
Di sini dapat kita lihat pada gambar di mana pada beberapa obat dengan Flaner system ditunjukkan sebagai persegi panjang hijau. Nah, di sini ada gambar persegi panjang hijau dan bulatan T dan A. Nah, untuk gambar persegi panjang hijaunya yang ini. Nah, yang mana pada gambar ini terjadi interkalasi antara pasangan basa melalui V dari interaksi susun yang menyebabkan helix sedikit mengendur dan mengubah fungsi dari DNA. Di mana interaksi kolom ini dapat menjadi penting di bagian dalam inang biopolimer, di mana permitivitas relatif bisa jauh lebih rendah daripada bagian luar yang berair. Untuk merancang molekul dengan efikasi yang farmakologi yang lebih baik, di sini ada hubungan struktur aktivitas kuantitatif atau QSAR. QSAR ini merupakan metode yang sering diterapkan dengan mengkolerasikan data aktivitas senyawa timbal dengan sifat molekuler yang juga disebut dengan deskriptor molekul. Pada metode QSAR ini secara umum ada 3 tahapan, yang mana tahap pertama merupakan metode atau menyusun deskriptor molekuler untuk sejumlah besar senyawa timbal. Pada tahap ini deskriptor di sini seperti halnya molar massa, dimensi dan juga volume dari molekul dan kelarutan relatif dalam air dan pelarut nonpolar yang tersedia dari prosedur eksperimental. Deskriptor mekanik kuantum ini ditentukan oleh semi empiris dan AB initio perhitungan termasuk orde ikatan dan orde energi. Kemudian tahap yang kedua ada proses aktivitas biologis yang dinyatakan sebagai fungsi dari deskriptor molekuler. Nah, untuk contoh persamaan QSAR pada metode kedua di sini ada activity sama dengan C0 ditambah C1D1 ditambah C2D1 kuadrat C3 dan seterusnya. Di mana di sini nilai D merupakan nilai deskriptor, kemudian nilai C merupakan koefisien yang dihitung dengan menyesuaikan data dengan analisis regresi, dan juga ada istilah ada kuadrat, yang mana kuadrat ini menjelaskan fakta bahwa aktivitas biologis dapat memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum pada deskriptor tertentu. Nah, misalnya di sini sebuah molekul yang mungkin dapat melewati membran biologis dan menjadi tersedia untuk mengikat target di bagian dalam sel jika terlalu hidrofobik atau menyukai air. Dalam hal ini tidak akan berpartisipasi ke dalam lapisan hidrofobik membran sel. Atau jika sel tersebut terlalu hidrofobik atau menolak air, di sini dapat mengikat terlalu erat ke membran. Nah, oleh karena itu aktivitas akan memuncak dan beberapa nilai antara parameter yang mengukur kelarutan relatif obat dalam air ataupun pelarut organik. Kemudian tahap akhir dari metode QSAR ini adalah aktivitas calon obat yang dapat diperkirakan dari deskriptor molekulnya dan persamaan QSAR baik dengan interpolasi atau ekstrapolasi data. Prediksi ini dapat diandalkan ketika sejumlah besar senyawa timbal dan deskriptor molekul digunakan untuk menghasilkan persamaan QSAR. Pada teknik QSAR ini, yang 3 tahap tadi merupakan teknik atau metode secara tradisional yang mana sekarang sudah disempurnakan menjadi QSAR 3D, di mana metode komputasi canggih ini digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang fitur 3 dimensi kandidat obat yang mengarah pada pengikatan ketat ke situs reseptor target. Pada QSAR 3D ini, prosesnya ini dimulai dengan menggunakan komputer untuk melapiskan model struktur 3 dimensi senyawa timbal yang kemudian mencari fitur umum seperti kesamaan bentuk, lokasi gugus fungsi, dan potensial elektrostatik yang dapat diperoleh dari perhitungan orbital molekul. Kemudian ada konstanta kesetimbangan yang terukur untuk pengikatan obat ke target, di mana K ini meningkat, yang kemudian diasumsikan berhubungan dengan energi interaksi di setiap titik R dengan persamaan QSAR 3D. Nah, ini merupakan persamaan dari QSAR 3D.
di mana nilai CR ini adalah koefisien yang dihitung dengan analisis regresi. Kemudian koefisien CS dan CE ini mencerminkan kepentingan relatif dari interaksi sterik dan elektrostatik yang masing-masingnya terdapat pada titik grid R. Nah, ini merupakan visualisasi regresi yang difasilitasi dengan mewarnai setiap titik grid sesuai dengan besaran koefisien. Pada analisis QSAR 3D ini terjadi pengikatan steroid di mana molekul yang kerangka karbon ini mengarah atau mengikat pada kortikosteroid manusia. Elips menunjukkan area di situs pengikatan protein dengan potensi elektrostatik positif atau negatif. Nah, di sini ada positif potensi dan juga potensi negatif, di mana dengan sedikit atau banyaknya crowding sterik pada kalkulasi ini terjadi penambahan substituen besar di sisi kiri molekul yang menyebabkan afinitas obat yang buruk ke situs pengikatan. Juga ada substituen yang mengarah pada akumulasi potensial elektrostatik negatif pada kedua ujung obat yang cenderung menunjukkan peningkatan afinitas untuk situs pengikatan. Nah, pada metode QSAR 3D, QSAR dan juga QSAR 3D ini, meskipun keduanya kuat, tapi juga memiliki keterbatasan, di mana prediksi ini hanya sebaik data yang digunakan dalam kolerasi yang dapat diandalkan dan melimpah. Akan tetapi, teknik tersebut telah berhasil digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang memerlukan elaborasi sintetik yang lebih lanjut, seperti halnya penambahan atau penghilangan gugus fungsi dan juga pengujian. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.